Money politik ini cenderung terjadi misalnya di jelang-jelang pemungutan suara dan juga saat rekapitulasi suara. Ada beberapa kasus yang kami dapati, misalnya oknum penyelenggara di tingkat KPPS itu saat penghitungan melakukan penghitungan manipulatif. Misalnya seperti apa ya? Ketika membacakan yang dicoblos pemilih lain, yang dibacakan lain. Upaya untuk menutup celah-celah pelanggaran pemilu adalah meninggalkan pemilu kertas. Yang paling penting adalah rekapitulasinya yang digitalisasi, bukan pada pemungutan suaranya, karena yang selalu bersoal adalah pada penghitungannya. Halo sahabat UKI, jumpa lagi dengan saya Supatana, host catatan jurnalis Sukriyansa. Sahabat UKI, semoga tetap sehat, bugar, dan selalu bahagia. Sahabat UKI, kali ini kita akan kedatangan tamu yang beda dengan tamu-tamu sebelumnya. Kali ini kita akan berdiskusi panjang lebar bersama dengan penyelenggara pemilu yang punya gawean dari pemilu itu sendiri, dari KPU, dan salah seorang dari penyelenggara pemilu ini dari KPU kita undang karena berbagai pertimbangan. Selain kita anggap keberhasilannya menyelenggarakan pemilu, terutama dalam pemilihan kepala daerah Makassar beberapa tahun yang lalu, juga beliau berhasil menuliskan kisah dan kesaksian tentang penyelenggaraan pemilu yang telah beliau lakukan, dan tentu saja keberhasilannya menulis buku ini suatu prestasi yang luar biasa bagi kita, dan karena faktor itu maka kita akan mengajak beliau berdiskusi. Adapun saya perkenalkan buku yang dia tulis adalah berjudul Notula Pemilihan Cerita di Balik Pelaksanaan Pilwali Makassar 2020, dan satunya lagi yaitu Meramu Pemilihan Bermutu. Dua buku ini menjadi gambaran paling cepat untuk bisa memahami bahwa tokoh yang kita undang sekarang ini betul-betul punya perhatian, punya komitmen terhadap penyelenggaraan pilkada. Langsung saja saya perkenalkan adalah Gunawan Mashar, Komisioner KPU Makassar. Selamat sore Bung Gunawan Mashar. Sore. Terima kasih Bung Gunawan Mashar atas kesediaannya berkunjung sebagai narasumber di catatan jurnalis Sukriyansa. Baik Bung Gunawan, pertama-tama saya mewakili masyarakat untuk mengetahui bagaimana pendapat terutama terkait penyelenggara pemilu tentang proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Kira-kira bagaimana tanggapan Bung Gunawan sebagai penyelenggara pemilu? Terima kasih Bung. Memang sekarang ramai sekali ya dibahas mengenai proporsional terbuka dan proporsional tertutup, karena sampai sekarang masih uji materi di MK. Perbedaan antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Kalau proporsional terbuka sebenarnya lebih pada dia adalah sistem perwakilan di mana pemilih memungkinkan untuk memilih langsung calegnya. Jadi tidak bergantung pada nomor urutnya ya. Biar nomor urut 3 atau nomor urut paling belakang, pemilih bisa saja memilih caleg bersangkutan, kemudian caleg bersangkutan yang terpilih nantinya. Dampaknya adalah pada proporsional terbuka yang biasa saya katakan adalah lawan sebenarnya seorang caleg pada sistem proporsional terbuka adalah kawannya sendiri, kawan partainya sendiri, yang satu dapil. Jadi pertarungan sahabat sebenarnya pada proporsional terbuka. Kemudian kalau proporsional tertutup itu lebih pada sistem perwakilan di mana pemilih hanya memilih partai, jadi tidak memilih caleg. Yang menentukan nanti calegnya adalah partainya. Biasanya didasarkan pada nomor urut. Biasanya yang dekat dengan partai itu akan mendapat nomor urut 1
yang paling atas, yang berarti bahwa ketika partai bersangkutan mendapatkan jatah kursi di dapil tersebut, maka yang diprioritaskan adalah nomor urut 1 terlebih dahulu. Dampaknya sebenarnya pada pemilih ya, pada proporsional terbuka, pemilih bisa menentukan langsung calegnya. Sementara pada proporsional tertutup, pemilih tidak bisa menentukan langsung calegnya. Mereka diwakili oleh partai yang menentukan calegnya. Secara umum sebenarnya gambarannya seperti itu, Bu. Iya, betul. Baik, Bung Gunawan, tentu pengalamannya sebagai penyelenggara pilkada itu bisa kita korek atas pengalaman tersebut untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentu saja dan juga partisipan pilkada nantinya, baik caleg di legislatif maupun di kepala daerah. Nah, kira-kira dalam penyelenggaraan pemilu itu di bagian-bagian mana atau di sisi-sisi mana peluang terjadinya kecurangan itu seperti apa? Iya, saya kira memang sudah banyak kita berbincang mengenai kecurangan, kemudian pelanggaran, apalagi sekarang memang tahapannya sudah mau masuk pada pengajuan atau pendaftaran bacalek ya. Akan dimulai itu tanggal 1 Mei sampai 15 Mei. Berarti partai memang sudah siap-siap mengajukan calonnya atau mendaftarkan calonnya ke KPU khususnya, mulai dari tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, kalau membahas mengenai pelanggaran secara regulatif, sebenarnya pelanggaran itu ada 3 secara umumnya. Yang pertama pelanggaran administrasi. Kemudian ada namanya pelanggaran etik. Nah, kalau pelanggaran administrasi itu lebih pada pelanggaran tata kelola. Ada cara yang tidak sesuai dengan regulasi yang dilakukan oleh KPU dan dilakukan oleh penyelenggara. Kemudian pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik ini lebih pada pelanggaran etik ya, etika dari penyelenggara dan juga profesionalisme. Biasanya pelanggaran etik dan profesionalisme ini ditangani oleh DKPP. Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian ada juga pelanggaran pidana umum. Nah, pidana umum ini yang banyak terjadi pada tahapan-tahapan krusial. Nah, kalau biasanya kalau orang banyak ya warga membahas mengenai pelanggaran, arah-arahnya biasanya kepada pelanggaran-pelanggaran pidana. Anggaplah misalnya yang biasanya paling seksi ya, money politik. Money politik ini cenderung terjadi misalnya di jelang-jelang pemungutan suara dan juga saat rekapitulasi suara. Modusnya seperti apa itu, Bung? Tahapan-tahapan, kalau sebenarnya di tiap-tiap tahapan ada, tapi saya kira kalau misalnya kita fokuskan di tahapan, anggaplah salah satu tahapan yang paling krusial adalah tentu saja dan juga tahapan termasuk tahapan pamungkas adalah tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Ini kan penentu sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai penghitungan, kita akan mulai dari bagaimana tahapan itu dimulai fasenya. Dimulai fasenya adalah di saat sesudah pemungutan suara, penghitungan dilakukan. Nah, saat itu lokusnya di mana? Di TPS. Yang bertanggung jawab saat itu siapa? Penyelenggaranya KPPS. Karena KPU kan berjenjang, sesungguhnya berjenjang. Di saat di TPS itu ditangani oleh KPPS. KPPS adalah kelompok penyelenggara ya, penyelenggara di tingkat TPS dia. Nah, yang biasanya yang kita dapati misalnya saat penghitungan, ada beberapa kasus yang kami dapati. Misalnya oknum penyelenggara di tingkat KPPS itu saat penghitungan melakukan penghitungan manipulatif. Ya. Misalnya apa ya? Ketika surat suara dibuka. Saya mengacu pada contoh kasus di 2019. Itu ada oknum penyelenggara yang kita temukan seperti itu, membacakan yang dicoblos pemilih lain, yang dibacakan lain. Yang disebut. Tentu juga hal-hal itu bisa terjadi tidak lepas dari kalau kita melihat di 2019 konsep surat suara memang besar ya. Banyak partai saat itu, ada 16 partai dengan rincian di tiap partai itu ada nama-nama caleg. Betul. Sehingga
saksi dan juga warga yang ikut menyaksikan penghitungan suara itu tidak sempat melihat. Apalagi memang penyelenggara tersebut itu sudah pengalaman kayak gitu. Nah, itu berkomplot mereka. Jadi biasanya kalau di KPPS itu yang membaca ada namanya klasifikasinya ya. Ada KPPS nomor 1 ketuanya, ketuanya dan juga wakilnya. KPPS 2, KPPS 3 membaca. KPPS 4 itu menuliskan di papan tulis. Nah, itu yang mereka lakukan tentunya ya. Itu pertama ya celah-celahnya. Jadi kemungkinan untuk pembacaan penghitungan yang manipulatif. Saya kira kalau penulisannya di papan tulis itu sulit ya, sulit untuk dimanipulatif karena semua warga menyaksikan memungkinkan untuk menyaksikan. Kedua, yang paling rawan sebenarnya pelanggaran terjadi di TPS adalah di saat penyalinan dari menuliskan di saat penghitungan ada namanya formulir besar itu namanya plano. Bagi yang terbiasa menjadi penyelenggara atau menjadi saksi yang menyaksikan bagaimana prosesnya terjadi di TPS itu ada plano yang memang tempat untuk menuliskan di hasil yang didapatkan oleh tiap partai politik ya dituliskan. Ketika sudah dituliskan di plano secara umum orang bisa saksikan. Tapi setelah semuanya selesai, plano itu harus disalin ulang oleh KPPS di formulir ya HPS itu yang namanya C1. Nah, C1 ini kenapa harus disalin? Karena semua salinan ini akan dibagikan kepada saksi. Jumlah saksi karena partainya ada 16 berarti harus ada 16 C1 minimal. Ditambah kemudian Bawaslu ya, ditambah C1 yang harus diberikan kepada tingkatan di atasnya PPS, ditambah PPK, kemudian ditambah yang akan disetor ke KPU kota. Nah, sementara untuk satu paket C1 itu berisi 5 formulir yang karena 5 surat suara ya, ada Pilpres, ada DPR RI, kemudian ada provinsi ya, ada kota atau kabupaten, kemudian ada DPD. Itu kalau kertasnya kita lihat itu bisa tebalnya kayak gini, sekitar cukup banyak ya. Nah, salah satu memang kelemahan sistem kita itu karena penyalinannya masih penyalinan kertas di 2019 ya. Sehingga normalnya saja ketika penyelenggara di tingkat KPPS menyalin di plano ya, kemungkinan untuk salahnya ada ketika tidak dengan niat yang benar saja ya. Kemungkinan untuk salah menuliskannya itu besar kalau tidak diawasi oleh temannya. Apalagi kalau memang karena formulasi C1 dan plano yang sangat tebal ya, karena partai yang banyak berdampak pada tebalnya plano, dibuka lama penulisan itu penghitungan suaranya bisa sampai malam. Penulisan di C1 penyalinannya di C1 plano itu rata-rata yang kami pantau bisa jam 10 jam 11 malam masih dilakukan. Bahkan ada yang berlanjut keesokan harinya gitu. Nah, pada celah-celah waktu seperti ini yang memungkinkan secara manusiawi mereka lelah dan sebagainya. Itu kalau niatnya benar. Apalagi kalau misalnya ada oknum-oknum penyelenggara yang niatnya tidak benar. Inilah pentingnya saat perekrutan bagaimana. Tapi ya memang merekrut orang-orang yang berintegritas juga tidak mudah. Itu baru satu fase itu. Jadi di sini rawannya, mulai rawan berubah dari yang ditulis di plano kemudian berubah ke C1. Di situ rawannya berubah memang di C1. Padahal formulir C1 ini kalau di tingkatan teknis KPU itu dokumen dasar. Ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan, ketika ada perselisihan, dokumen dasar ini yang dilihat bersama dengan plano. Kotak ya. Sekarang selesai misalnya fase di TPS, dimasukkan di kotak, semua dimasukkan di kotak, lalu kemudian prosesnya diantar ke kelurahan mengantar ke kecamatan. Di 2019 sistemnya dan hampir sama dengan sekarang, itu rekapnya di tingkat kecamatan ya. Kemudian rekapitulasi dilakukan di tingkat kecamatan. Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan itu dibuka kembalilah kotak itu.
C1 ya. C1-nya planonya belum dibuka dalam kotak, hanya C1 yang diambil. Nah, C1 itu dipaparkan oleh PPS namanya. PPS adalah petugas panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan ya. Nah, dia membacakan di tiap-tiap TPS yang dia tangani. Dia bacakan kemudian dituliskan di plano yang disebutnya sebagai plano DAA 1, plano kelurahan. Ya. Plano kelurahan di situ nanti dituliskan lagi, disalin lagi. Sudah 2 kali disalin. Sudah 2 kali ya. Penyalinan seperti ini sebenarnya rawan ya. Makanya pentingnya sebenarnya saksi di tingkat kelurahan. Disalin di DA 1. Sesudah disalin ya, disalin dari C1, DA 1 ini disalin lagi untuk di tingkat kecamatan. Ada penyalinannya lagi. Kemudian disalin lagi di DA 1 tingkat kecamatan. Penyalinan ini yang saya anggap ya salah satu sebenarnya letak celah kita ya. Makanya memang menjadi diskusi oleh para pemerhati pemilu bahwa salah satu upaya untuk menutup celah-celah pelanggaran pemilu adalah meninggalkan pemilu kertas. Nah, makanya kenapa kemudian yang berkembang sebenarnya wacana untuk merubah cara pemilihan kita bukan pada e-voting tapi pada e-rekap. Yang paling penting adalah rekapitulasinya yang digitalisasi, bukan pada pemungutan suaranya, karena yang selalu bersoal adalah pada penghitungannya, proses penghitungannya yang memunculkan celah sebenarnya, karena penyalinan yang berulang-ulang. Sementara pengawasan saat penyalinan itu lemah, disitulah main semua saksi-saksi dan juga penyelenggara di tingkat PPS maupun PPK yang nakal. Karena di saat sudah disalin itu kan disalin baik kalau di tingkat kecamatan sudah disalinnya lewat laptop. Nah, kita tidak tahu kalau yang nyalin misalnya operatornya ini baik atau tidak. Apalagi berlanjut sampai besoknya, kan tiap-tiap kelurahan tidak selalu misalnya selesai hari itu saja, besoknya. Kita tidak tahu dia rubah atau tidak. Ketika di print ada beberapa kasus kejadian ya di 2019, lain yang dituliskan, lain di saat pleno, lain yang di print. Yang di print itu sudah disiapkan memang, sudah ada bayangan sudah ada di A1 bayangan, sehingga terjadi beberapa kasus lain yang diterima oleh saksi, lain yang dibacakan di forum, lain kemudian yang diterima oleh saksi. Itu yang terjadi, atau beredar misalnya 2 DA yang berbeda isinya. Sehingga ketika rekap tingkat kota kemarin 2019, ini saya berbicara lebih pada case kasus pengalaman. Saat di tingkat kota ada beberapa kecamatan itu yang setelah Bawaslu memperlihatkan buktinya dan kami anggap cukup, kami rubah. Ada penggelembungan sampai ratusan suara, itu kemudian kita kembalikan ke suaranya. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi ini solusi e-voting ini apa sudah bisa berlaku nanti pada 2024 atau gimana? Kecenderungannya adalah e-rekap. E-rekap cuma rekapitulasi. Nah, mengenai rekapitulasi yang digitalisasi atau bukan cuma rekapitulasi semua, sebenarnya yang sekarang dilakukan oleh KPU RI adalah digitalisasi untuk semua tahapan. Ya, kalau dulu-dulu misalnya saat verifikasi pencalonan itu membawa orang berberkas-berkas, berkontainer-kontainer, berkas KTP dan sebagainya ya. Nah, kemarin contohnya verifikasi partai politik cukup mereka mengunggah sendiri di sistem kami, aplikasi Silon, sehingga kami mengeceknya by digital. Nah, ini juga yang telah terjadi dilakukan di saat rekapitulasi pilkada kemarin. Di pilkada 2020 itu mulai dilaksanakan rekapitulasi. Jadi KPPS kami latih untuk melaksanakan aplikasi rekapitulasi. Mereka cukup memfoto saja itu plano yang ada di TPS, mereka foto, kemudian fotonya itu sudah sampai di kami di tingkat kota. Itu penyederhanaan dari penyalinan. Selain memang kalau pilkada kan beda dengan
pemilu ya. Kalau pemilu C1-nya yang saya bilang yang disalin itu bisa setebal ini. Tapi kalau pilkada karena dia hanya dua pilihannya calon itu sederhana. Ya? Jadi yang diisi hanya sedikit. Nah, ini yang sebenarnya akan kita lihat di pemilu 2024. Kita berharap bersama mudah-mudahan sistem ini juga dilakukan karena tentu saja ketika kita berada pada pilihan apakah rekapitulasi kertas ataukah rekapitulasi digital, tentu jauh lebih menguntungkan rekapitulasi digital karena dia menutup banyak celah. Pada dasarnya di KPU pekerjaan komisioner di tingkat RI ya, evaluasi pada semua tahapan dilakukan, perbaikan regulasi dilakukan, itu upaya-upaya untuk menutup celah di celah-celah event yang terjadi. Betul. Contohnya misalnya, kalau tadi misalnya kita banyak berbicara mengenai rekapitulasi, saya contohkan upaya-upaya pelanggaran yang dilakukan calon ketika pemungutan suara misalnya. Mereka tahu bahwa ketika orang yang ini yang paling sering ya pelanggaran pidana saat pemungutan suara, ribut-ributnya seringkali dituliskan di media, ketika ada pemilih berupaya masuk di TPS, mereka tidak terdaftar sebenarnya, tapi sudah digerakkan oleh calon-calon misalnya ya atau partai, kemudian mengatasnamakan orang lain ya. Mereka carilah celah-celahnya di regulasi misalnya diharuskan untuk membawa ada namanya syarat utama itu KTP ya. Kemudian yang dulu sebelum disyaratkan utama KTP itu ada namanya pemberitahuan C6, C pemberitahuan namanya. Ini oleh orang-orang dulunya diartikan sebagai undangan. Jadi kalau sudah punya undangan tanpa KTP pun sudah memilih dulunya. Akhirnya C6 ini oleh penyelenggara nakal ya, itu C6 yang tidak terbagi di malamnya jelang hari H itu dijual kepada calon misalnya, atau ada calon-calon yang mengambil itu yang dibagikan oleh orang-orang. Nah, kemudian penyelenggara menutup celah itu dengan mengharuskan bahwa C6 itu bukan undangan, dia hanya pemberitahuan. Meskipun membawa pemberitahuan harus tetap memperlihatkan KTP sebagai dokumen otentik sebagai warga negara ya. Sekarang KTP ya macam-macam lagi caranya kan. Peserta pemilu juga yang peserta yang mau main ya tanda kutip, mereka mencari celah dari regulasi misalnya dengan mengaku hilang KTP-nya, memperlihatkan KTP digital ya. Makanya penyelesaian kami kalau hal-hal seperti itu sangat teknis ya. Yang dibolehkan ya KTP asli dan dan juga surat keterangan untuk yang masih mengurus KTP misalnya. Seperti itu. Jadi untuk pemilu 2024 ini kapitulasi sudah yakin bisa dilaksanakan atau bagaimana? Rekapitulasi rekap ya, mudah-mudahan karena pada pilkada kemarin itu sudah jadi percontohan. Tentu saja meskipun pimpinan di tingkat KPU RI berganti, saya kira kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebelumnya itu dilaksanakan ya. Sekarang pada proses kita akan tahu pasti pada setiap tahapan di penyelenggara pemilu, kita akan tahu pasti bahwa hal itu diselenggarakan ketika peraturan KPU-nya sudah keluar. Jadi kecenderungan bagaimana di KPU kami bekerja, khususnya di tingkat kabupaten kota, kami sebagai pelaksana itu setiap tahapan-tahapan krusial sebelum suatu tahapan berjalan itu keluar dulu peraturan KPU-nya PKPU-nya. Jadi kita bekerja berdasarkan peraturan yang ada yang sudah ditentukan. Terus peraturan rekapitulasi ini sudah ada nggak atau belum? Belum ya. Tentu berkiblatnya masih pada aturan yang sebelumnya. Tapi saya yakin ya di tiap tahapan-tahapan pasti akan ada pembaruan ya. Pembaruan, revisi. Nah, itu kemudian yang jadi dasar. Seperti sekarang contohnya misalnya ketika masuk pada pengajuan pendaftaran
caleg ya. Alhamdulillah beberapa hari lalu sudah keluar PKPU-nya. Itu yang kemudian jadi dasar untuk kami sosialisasikan ya. Dan kami umumkan di tanggal 24 Maret nantinya. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, Bung Gunawan ini harapannya tentu besar sekali ya, pelaksanaan rekapitulasi itu diwujudkan pada 2024 ketika. Saya kira titik terangnya ada ya, karena pada tahapan-tahapan yang sekarang berjalan, mulai dari Fairpol kemudian Silon ya, itu by aplikasi semua. Aplikasi semua. Verifikasi partai politik kemarin bisa dibilang tak ada kertas ya, tak ada kertas yang disetorkan oleh partai politik. Mereka hanya menyetorkan, mengunggah. Jadi yang kami latih adalah operator-operator partai politik untuk mengunggah di sistem kami, kemudian kami cek verifikasi administrasinya. Karena secara umum sebenarnya kalau verifikasi di KPU ada dua secara umumnya. Verifikasi administrasi itu verifikasi dengan mengecek dokumennya, keabsahan dokumen, kemudian selanjutnya adalah verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah setelah mengecek keabsahan, yang kita lakukan adalah mengecek kebenarannya, mengecek kebenaran dengan mengunjungi orang bersangkutan yang dimasukkan data-datanya. Seperti pula nanti di caleg ini, ini nanti di tanggal 1 mereka mulai mengunggah dokumen-dokumennya, kemudian ada tahapan di mana kami akan mengecek kebenaran dokumennya, melakukan verifikasi administrasi dokumennya, kemudian mengecek kebenaran dokumennya. Jadi pemilu 2024 ini kecenderungan atau sudah bisa dipastikan bahwa sistem digitalisasi ini sudah yakin akan dijalankan ya? Ya, saya kira ongoing ya. Arahnya memang di situ ya. Ya, arahnya sudah ada. Jadi kalau di tahapan-tahapan awal verifikasi partai politik, termasuk caleg juga harus ya. Pencalonan DPD, caleg, pasti arahnya ke rekapitulasi salah ya. Digitalisasi ya. Rekap istilahnya. Sirek kemarin aplikasinya waktu pilkada namanya Sirekap. Dan kami bukan cuman itu ya, di tiap-tiap tahapan memang sudah banyak aplikasi yang kami gunakan sehingga itu memudahkan. Mudah-mudahan dengan sistem digitalisasi semua tahapan-tahapan itu memudahkan dan membuat khususnya pemilu 2024 di mana ada pemilu di bulan Februari kemudian pemilihan ya, karena kalau di KPU kalau untuk pilkada atau pemilihan serentak kita bahasanya pemilihan. Jadi November nanti di tanggal 27 November 2024 itu kan pemilihan serentak kepala daerah. Bahasanya pemilihan. Nah, di Februari nanti, Februari 2024 itu pemilu. 5 pilihan di situ. Presiden, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, lalu DPD. Jadi mudah-mudahan 2024 ini kekhawatiran kita tentang adanya kecurangan dan aspek misalnya penggelembungan suara itu dengan mekanisme rekapitulasi atau digitalisasi itu kita optimis akan terjadi pengurangan ya, atau mudah-mudahan bisa terminimalisir sesungguhnya ya, karena bukannya pesimis tapi yang namanya upaya pemilu kan sebenarnya di mana peserta pemilu memperjuangkan kepentingannya ya, ada upaya ada saja misalnya upaya-upaya yang tidak benar misalnya untuk mencapai itu ya. Tugas kami sebagai penyelenggara adalah menutup celah-celah yang memungkinkan untuk dijadikan celah masuk ya, pintu masuk oleh peserta maupun misalnya oknum penyelenggara yang nakal gitu. Banyak yang kemudian sakit-sakitan karena dipaksakan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang cepat sementara pekerjaan sangat banyak. Tahun 2024 ini itu
kemungkinan tidak terulang lagi ya dengan adanya digitalisasi itu. Ya, saya kira salah satu manfaat ketika digitalisasi pada semua tahapan, khususnya tahapan-tahapan krusial seperti pemungutan dan juga rekapitulasi yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra ya, itu bermanfaat. Itu sangat bermanfaat karena betapa seperti yang saya jelaskan tadi, Bung, bahwa banyak celah-celah yang bisa kita tutup, banyak waktu yang bisa kita efektifkan ketika penyalinan yang berulang-ulang, misalnya dengan belum lagi misalnya kertas yang banyak efektivitas yang saya kira itu bisa. Kalau di 2019 kalau kita lihat misalnya teman-teman jalan-jalan ya, melihat bagaimana rekapitulasi di kecamatan saat saat 2019 itu memang kolosal ya, karena melibatkan banyak kertas, belum lagi di printnya lama karena harus dibagikan. Itu sebenarnya celah-celah karena secara umum sebenarnya untuk menutup sebuah prinsip dasarnya ya menurut saya bahwa semakin cepat semua hal khususnya tahapan-tahapan krusial itu dikelola, itu semakin menutup celah-celah pelanggaran. Karena semakin lama sesuatu di tempat tertentu itu niat dan potensi untuk melakukan kecurangan itu besar. Betul. Nah, itulah yang terjadi di beberapa misalnya kecamatan. Kita mungkin bagi praktisi politik di Makassar sudah sangat tahu bahwa untuk beberapa dapil-dapil di Makassar disebutnya dapil neraka. Misalnya kayak Mama Rita ya di Tamalate. Tamalate bisa dibilang bahwa nyaris di setiap event khususnya pemilu itu pasti lama rekapitulasinya, sangat lama rekapitulasinya, selalu bersoal rekapitulasinya, selalu kemudian dipindahkan atau diambil alih oleh kabupaten kota, karena di situ tarik menarik kepentingan ya. Nah, salah satu faktornya adalah memang karena itu dapil besar ya, dia satu dapil dengan beberapa Tamalate satu dapil dengan kecamatan yang kecil, Mamajang dan Mariso. Ketika Mamajang dan Mariso sudah selesai, beberapa misalnya caleg-caleg yang merasa kurang suaranya di Mariso dan Mamajang pasti larinya ke Tamalate. Di situ yang lama, di situ tarik menariknya yang biasa lama. Selalu ada kasus-kasus yang ganjil lah yang terjadi, misalnya tiba-tiba planonya hilang, sudah diisi, tiba-tiba untuk dilanjutkan kembali tiba-tiba hilang, ada kayak gitu. Akhirnya banyak upaya sebenarnya yang kita lakukan, termasuk kemarin salah satu upaya di tingkat kota dengan mengajukan opsi dapil yang berbeda ya, meskipun kemudian yang ditetapkan oleh KPRI adalah dapil yang sudah yang juga sudah dijalani saat 2019 ya. Tapi kemarin salah satu upaya kami di tingkat kota mengusulkan opsi baru dengan memecah kecamatan-kecamatan besar. Maksudnya adalah supaya tidak berkerumun di situ. Pertarungan menjadi pertarungan kecil, menjadikan beberapa dari 5 dapil menjadi 7 dapil usulan kami. Itu upayanya untuk memecah pertarungan-pertarungan besar menjadi pertarungan-pertarungan kecil. Itu. Dan ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain sebenarnya. Nah, itu akibat Tamalate yang sering lambat itu kadang-kadang menghambat rekapitulasi di tingkat kota. Karena terhambat rekapitulasi di tingkat kota, menghambat rekapitulasi di tingkat provinsi. Gara-gara menghambat di tingkat provinsi, menghambat kadang-kadang rekapitulasi tingkat nasional. Itu dahsyatnya Tamalate. Dan di Tamalate itu terjadi terlambat salah satunya adalah kelurahan yang besar dan yang selalu bersoal itu kelurahan-kelurahan besar, kelurahan Jongaya. Salah satu Jongaya, kemudian ada beberapa di situ kelurahan yang bayangkan, saya kira juga salah satu penyebabnya kadang-kadang banyak orang yang membandingkan ya, kenapa Makassar dengan DPT-nya ya yang hampir 1 juta, sementara misalnya di Jawa kan lebih banyak lebih banyak DPT-nya, misalnya di Bogor ya yang jutaan misalnya. Saya kira dari hasil kajian kami lebih pada demografi politik. Kalau di Jawa memang DP-nya tinggi, tapi beban kerja di tiap kelurahannya tidak banyak kelurahan yang satu kelurahan menangani puluhan, hampir 100-an TPS. Di Makassar ada kelurahan yang menangani
TPS itu 90-an, 80-an seperti itu. Dampaknya apa? Karena TPS-nya banyak, sementara sumber daya di tiap kelurahan itu beda. Saya contohkan misalnya. Jadi ini persoalan demografi politik menurut saya ya. Contohnya di Tallo ada namanya Kelurahan Lakang, itu TPS di situ hanya 2. PPS yang menangani 3 satu kelurahan kan 3 PPS-nya. Nah, di Jongaya misalnya yang TPS-nya hampir 80-an lah misalnya. PPS-nya juga 3 orang. Jadi pekerjaannya sama-sama 3, tapi beban kerjanya yang berbeda. Betul. Sementara dasar pembentukan PPS kami kan dasarnya di kelurahan. Jadi kalaupun ada salah satu penyelesaiannya sebenarnya adalah penyelesaian administrasi pada demografi politik. Mungkin ini di luar kepemiluan ya. Di luar kepemiluan misalnya dengan pemekaran kelurahan, misalnya kelurahan-kelurahan yang jumlah TPS-nya banyak, itu sebenarnya memungkinkan kalau dari sisi tata kelola pemilu ketika dimekarkan itu memudahkan kami. Itu yang menyebabkan di Jawa memang banyak DPT-nya tapi tidak banyak kelurahan yang jumlah TPS-nya sebanyak itu. Itu yang menyebabkan kalau saya melihat mempelajari sejak menjadi komisioner di kota, salah satu penyebabnya kenapa Makassar khususnya di kecamatan-kecamatan besar seperti Tamalate dan Biringkanaya kayak di Kelurahan Langkai Kelurahan Untia ya di Biringkanaya itu besar sekali beban DPT-nya dan juga TPS-nya. Tapi kalaupun kemudian disebut bahwa dengan teknologi atau digitalisasi ini akan memudahkan pelaksanaan pemilu dan dipercaya akan meminimalisir kecurangan, tapi pertanyaan saya kira-kira dari aspek apa saja yang perlu diperhatikan kalaupun sistem digitalisasi ini sudah diberlakukan? Aspek apa saja yang perlu mendapat perhatian besar supaya betul-betul pemilu ini semakin sempurna dan tingkat kecurangannya semakin sedikit walaupun ada sistem digitalisasi. Saya kira hambatannya memang akan berpindah ya. Ketika dari pemilu kertas kemudian pemilu digital pemilu digital. Salah satu tentu saja yang menjadi kendala ketika pemilu digital adalah penguatan pada sistemnya. Seringkali misalnya aplikasinya server, kemudian ngadat-ngadatnya, saya kira itu hambatannya ya. Kalau saya berbicara case ya itu yang terjadi pada Pilkada 2020 kemarin. Misalnya ketika uji coba itu lancar, tapi ketika dipakai secara bersamaan karena kan dipakai serentak kolosal gitu. Apalagi kalau anggaplah di 2024 dengan serentak semua orang tiba-tiba mengakses ya. Makanya sebenarnya penyiapan aplikasi yang benar-benar siap, kemudian perangkat-perangkat yang memang sudah disiapkan dan diperhitungkan untuk pemakaian yang serentak seluruh Indonesia, karena yang sering kali terjadi begitu di saat pemakaian tiba-tiba error. Saya kira itu hambatan kalau digital ya itu ya. Tapi sejauh ini apa KPU sudah mengantisipasi hal tersebut, misalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu yang dipercaya memang punya kemampuan dan kekuatan dalam hal digitalisasi untuk mengantisipasi pengguna secara masif itu? Ya, saya kira pasti upayanya ke arah situ ya, karena setiap pengembang yang bekerja sama dengan KPU pasti jaminannya adalah itu ya, jaminan untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu. Namun memang kenyataannya masih terjadi. Saya kira tak berhenti ya upaya untuk mengupayakan menguatkan penguatan pada sistemnya itu terus dilakukan ya, dengan melakukan simulasi, kemudian tak henti dengan simulasi, kemudian dilakukan evaluasi kira-kira, kemudian memprediksi apa-apa yang kemungkinan terjadi, karena memang ketika simulasi kita di tingkat kabupaten kota saja itu menuliskan DIM-nya ya,
daftar inventarisir masalahnya ya, sehingga itu kemudian yang menjadi masukan-masukan kepada pengembangnya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, di Pilkada 2020 misalnya case-nya ya sempat terjadi kemudian beberapa jam bisa diselesaikan. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal penguatan pada ya saya kira hambatan dan tantangan sebenarnya pada digitalisasi ya pada itu ya, iya. Bahkan sistem yang besar saja ketika dipakai serentak, kita seringkali mendengar misalnya sistem-sistem besar seperti Google saja atau apa itu bisa ini ketika ini ya. Tapi wacana tentang sabotase teknologi apa juga dipikirkan atau dibicarakan, didiskusikan di KPU? Ya, saya kira tentu saja tentu saja. Bahkan tanpa digitalisasi pun upaya-upaya untuk meretas sistem keamanan dan juga data-data kepemiluan itu tidak berhenti dilakukan, apalagi pada fase-fase krusial atau tahapan-tahapan krusial seperti itu. Banyak upaya-upaya peretas di luar yang berupaya untuk membobol sistem KPU. Saya kira itu juga yang harus dijanjikan oleh pengembang pengembang yang setahu saya KPU RI selalu bekerja sama dengan universitas di tiap-tiap khususnya tahapan-tahapan krusial seperti pemungutan dan juga rekapitulasi. Oke, baik kita menuju ke buku yang Bung Gun tulis ini. Apa yang disampaikan di dua buku ini? Sesungguhnya ada dua buku ya. Pertama Notula Pemilihan ini memang lebih pada catatan harian catatan harian. Jadi awalnya saya lebih pada menuliskan semacam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Karena ketika tahapan berjalan dalam satu hari biasanya ada 5-6 kegiatan yang kami lakukan. Saya merasa bahwa sayang saja ketika terlewat. Awalnya hanya catatan-catatan biasa saja. Kemudian pada prosesnya kemudian saya memikirkan kenapa saya tidak kembangkan menjadi catatan harian, menuliskan karena banyak yang saya rasakan tidak semuanya bisa kemudian saya paparkan ke media. Semua yang saya sampaikan di media tidak semua yang kami lakukan tidak semuanya bisa, mungkin jadi ada beberapa variannya ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke media tapi terlewati momentumnya. Kemudian ada juga memang yang menarik tapi pada saat itu sepertinya akan berdampak ketika disampaikan di media, diketahui oleh umum. Jadi lebih pada cerita-cerita di balik layar, termasuk juga sebenarnya ajang curhatan saya ya bagaimana mengelola pemilu sekaligus sebenarnya menjawab pandangan orang-orang yang selama ini melihat pemilu dari luar. Itu dengan membaca ini bisa mengetahui situasi kebatinan penyelenggara, apa sebenarnya yang dirasakan dan apa sebenarnya yang terjadi gitu. Karena contohnya misalnya ya ketika pengelolaan ketika pilkada kami mengajukan dana hibah ke Pemkot, itu orang-orang pasti wah dana yang dikelola KPU ini banyak. Ini puluhan miliar ini, penyelenggara dapat banyak ini dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Ini juga sebenarnya upaya transparansi dan upaya semacam laporan transparansi kepada warga bahwa beginilah sebenarnya pemilu kami kelola. Itu pertama yang Notula Pemilihan. Jadi dia lebih pada catatan-catatan ringan. Saya berupaya untuk meracik tulisan lebih ringan dan lebih istilahnya hanya satu kali dibaca tulisan bukunya. Kemudian yang kedua adalah meramu pemilihan bermutu. Ini lebih pada evaluasi tahapan-tahapan teknis yang saya tangani. Tahapan-tahapan teknis itu mulai dari pencalonan perseorangan, kemudian pemungutan. Dia lebih pada evaluasi kerja yang kami lakukan sesuai dengan tahapan dan divisi yang saya tangani. Jadi agak lebih serius tapi tetap berusaha untuk mudah dicerna sebenarnya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan Bung Gunawan sebagai seorang komisioner KPU kepada baik kepada masyarakat yang
sebagai partisipasi dari pemilu maupun para caleg dan juga para kandidat yang akan bertarung pada pemilihan 2024 nantinya. Ya, saya kira sebenarnya sudah banyak tercakup tadi ya di diskusi kita. Kalaupun misalnya ada yang harus sampaikan ya ajakan untuk memilih barangkali ya di Februari nanti, di 14 Februari kalau bahasa kami di KPU itu hari kasih sayang, tapi di KPU itu kasih suara. Hari kasih suara di 14 Februari. Jadi mari kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk kota, untuk bangsa dan negara kita. Baik, sahabat UKI, hari ini kita telah berdiskusi dengan komisioner KPU. Semoga sahabat UKI mendapat banyak pencerahan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Dan saya meng-highlight, menggarisbawahi pesan dari Bung Gunawan tadi bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 mari kasih suara. Semoga suara setiap masyarakat akan menjadi penentu demokratisasi yang bermutu di Indonesia. Sahabat UKI, sampai jumpa pada episode mendatang dalam diskusi dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.